baik pemirsa, masih dengan saya tentunya dan juga Bu Wening, Mas Agung dan juga Mbak Eka dari Universitas Terbuka Purwokerto. Saya ingatkan lagi nih, tidak bosan-bosan mungkin yang ingin bertanya, penasaran, mau daftar di UT, masih butuh informasi, bisa langsung saja di 0281 657 7020 atau di 0823 2636 3366. Saya tunggu ya. Oke, tadi Mas Agung ya. Tadi Mas Agung sepertinya ini pengalamannya sangat luar biasa ya, tentunya dari Mas Agung, Mbak Eka berbeda-beda lika-liku perjuangan saat kuliah gitu ya. Ke Bu Wening juga ini mungkin untuk terkait metodenya ya Bu Wening, dari yang dahulu sama sekarang itu ada perbedaan untuk metode pembelajarannya atau tidak sih Bu Wening? Nah, terima kasih Mbak Arum. Mungkin bagi pemirsa Banyumas TV yang belum tahu UT ya, sebenarnya UT itu memang menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh. Artinya apa? Artinya antara mahasiswa dengan dosennya atau tutornya itu tidak dalam satu ruangan yang sama. Namun ternyata cara itu sekarang digunakan semua perguruan tinggi nih. Itu dia. Karena semua harus daring, nggak boleh tatap muka, sehingga mahasiswa UT itu mungkin tidak asing lagi ya Mbak Eka sama Mas Agung. Sangat terbiasa. Iya, sudah terbiasa karena sudah memang UT menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh yang sekarang ini semua perguruan tinggi harus tidak boleh tatap muka Mbak Arum. Jadi dari dulu itu memang UT menerapkan sistem itu. Cuma kalau dulu tuh memang ada tatap muka dan fully online ada, hanya memang UT itu kan menyediakan fasilitas itu. Nah, mahasiswa itu mau milih yang mana? Mau yang online, mau yang tatap muka, atau tuton, atau to web. Nah, kalau sekarang memang harus to web gitu Mbak Arum. Jadi karena keadaan ya Bu ya. Jadi mahasiswa tinggal memilih aja. Tinggal milih bagaimana keinginannya untuk menempuh pendidikannya. Tentunya tidak menyusahkan ibaratnya ya, jadi sangat fleksibel untuk kuliah di Universitas Terbuka. Nah, apalagi saat ini ya Bu Wening, ini lagi musim-musimnya pendaftaran CPNS. Nah, ini dengar-dengar Mas Agung, alhamdulillah nih ya, alumni Universitas Terbuka ini sudah menjadi PNS. Nah, mungkin bisa sharing nih Mas Agung atau terkait perjuangannya dulu gimana. Nah, kadang banyak soalnya yang bertanya seperti ini, Mbak, lulusan di UT itu bisa nggak sih ikutan daftar CPNS? Nah, kenapa harus ragu gitu loh, kuliah di UT nggak bisa daftar CPNS? Nah, ini ada testimoninya. Gimana Mas Agung? Jadi, begini, jadi intinya lulusan UT itu akan tetap bisa mendaftar di formasi apa saja di lingkungan PNS, asal bisa memenuhi persyaratan IPK yang ditentukan. Itu syarat pertama mendaftar CPNS kan biasanya batasan IPK. Jadi kalau misal batasan aman 3,0, kita harus lulus minimal dengan IPK di atas itu. Jadi untuk mendaftar CPNS, syarat pertamanya kita sudah bisa lewati, kemudian tinggal kita berusaha misalnya mencari referensi soal seperti itu. Kita bisa ikut bimbingan belajar atau download secara mandiri, kemudian kita pelajari secara maksimal tentunya dengan belajar maksimal, insya Allah hasil yang akan kita raih juga tidak akan mengecewakan. Dan jangan lupa berdoa intinya, karena ya namanya ibaratnya kita manusia yang beragama, tentu kita tidak boleh lupa dengan Sang Pencipta, dan itu harus menjadi salah satu tolok ukur dalam hidup. Semakin dekat kita dengan Sang Pencipta, insya Allah doa kita akan semakin banyak yang dikabulkan. Seperti itu. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi ya, alumni Universitas Terbuka itu bisa daftar PNS dan bisa jadi PNS. Jadi jangan patah semangat buat teman-teman, apalagi yang memang saat ini mungkin belum kuliah nih, masih galau Bu, masih galau menentukan perguruan tinggi mau di mana. Nah, tadi kata Mbak Eka itu, Mbak Eka kan sebagai berumah tangga. Nah, kuliah di Universitas Terbuka ini terbuka untuk siapa saja ya Bu Wening ya, tidak bisa ya Bu Wening, banyak juga ya. Sebenarnya gini Mbak Arum, mungkin pemirsa Banyumas TV yang belum tahu UT ya, sebenarnya perguruan tinggi UT dengan yang lain itu sama Mbak Arum. Yang membedakan Purbalingga
bertanya gimana sih peluang kerja bagi lulusan UT? Apa benar lulusan UT itu susah cari kerja? Aduh, nah ini diketawain dong. Ini Mbak Minta belum dijawab udah diketawain dulu. Belum dijawab udah diketawain dulu. Mungkin tadi sebenarnya udah dijawab dikit ya sama Mas Agung. Nah, dari Mbak Eka, maaf Mbak Eka, ini cerita pengalaman lagi atau ya gimana sih sekarang ini Mas Agung, Mbak Eka ini sudah alhamdulillah ya udah bekerja semua. Nah ini lulusan UT membuktikan testimoni lagi ya Bu Ning ya. Mbak Eka gimana ceritakan nih? Dijawab Mbak Eka aja kali ya Bu ya. Oke. Terima kasih Mbak. Enggak susah sih ya, semuanya tergantung dari diri kita sendiri Mbak. Lulusan universitas terkemuka sekalipun, kalau misalkan dia memang tidak mau berusaha, ya nggak akan berhasil seperti itu. Jadi untuk saya sendiri yang alumni UT itu memang nggak merasakan adanya kesusahan pada saat itu saya untuk masuk ke dunia perpustakaan di pendidikan gitu di SD dan SMP, karena memang pada saat itu untuk tenaga pustakawan itu kan memang sangat jarang Mbak, sangat jarang. Jadi kelihatannya itu untuk perpustakaan itu sepertinya sepele, tapi sebenarnya tidak gitu loh. Jadi untuk di UT untuk jurusan manapun, entah itu PGSD, pendidikan, ekonomi, perpustakaan, semuanya ijazahnya sama seperti universitas-universitas lain gitu loh. Nggak ada yang membedakan, yang membedakan itu dari diri kita sendiri gitu. Kalau misalkan lulusan universitas terkemuka tetapi nilainya minim, IPK di bawah standar, juga untuk cari pekerjaan juga susah Mbak. Seperti itu. Oke, jadi kembali lagi pada diri sendiri. Kembali ke diri kita sendiri. Nggak ada yang ibaratnya untuk alumni UT gitu susah cari kerja selama ini. Saya belum pernah nemuin gitu. Untuk teman-teman saya sendiri sama-sama bersaing gitu. Untuk teman-teman saya sendiri yang alumni UT pun ya alhamdulillah mereka cari kerja bisa sesuai dengan bidangnya seperti itu. Siap. Jadi kuat-kuatan ya. Iya. Kuat-kuatan, ayo siapa yang terkuat itu yang bisa bersaing ya. Jadi tentunya bukan semena-mena ya kuliah di UT ini susah cari kerja terus nggak bisa daftar CPNS. Nah itu apa ya, kayak pemikiran yang sangat kurang gimana ya, belum mencoba tapi sudah memiliki argumennya seperti itu. Jadi ibaratnya kayak kalah sebelum berperang seperti itu. Jadi jangan seperti itu ya teman-teman dan pemirsa ya. Jadi coba dulu, nah baru, karena setiap perjalanan, setiap proses itu pastinya ada pengorbanan, tidak semuanya mulus, jalan aja nggak mulus semua ya. Betul. Jadi ya harus banyak pengorbanan. Oke Bu Ning, kemudian ini ya terkait tadi ya banyak yang bertanya terkait pekerjaan. Nah mungkin untuk mahasiswa UT sendiri bagaimana sih untuk mengembangkan soft skillnya saat mungkin kuliah di perkuliahan itu seperti apa? Apakah ada yang memfasilitasi atau yang membantu terkait bakatnya itu gimana? Ya, oke. Terima kasih Mbak Arum. Ini untuk teman-teman calon mahasiswa yang mau mendaftar ya pemirsa Banyumas TV. Sehingga gini Mbak Arum, calon mahasiswa nanti yang sudah diterima di UT itu nanti kan ada orientasi studi mahasiswa baru atau OSMB namanya. Setelah OSMB nanti seminggu setelah itu ada PKBJJ. PKBJJ itu apa? PKBJJ itu adalah pelatihan kemampuan belajar jarak jauh. Nah nanti ada itu bagaimana mensiasati mempelajari modul atau BMP yang sangat tebal itu. Nanti mahasiswa baru itu ada pelatihannya Mbak Arum. Jadi jangan khawatir. Nah, kan di image masyarakat itu kan begini Mbak Arum, kuliah di UT susah, nilainya angel kan gitu ya. Nah, sebenarnya itu tergantung mahasiswanya. Sebenarnya itu sudah dibuktikan Mas Agung sama Mbak Eka. Ternyata dia selesai tepat waktu nih. Nah, itu kan bahwa ini sudah membuktikan kalau mau belajar itu sebenarnya sama dengan mahasiswa yang lain, perguruan tinggi yang lain tuh. Tadi sudah saya sampaikan bahwa perguruan tinggi UT dengan yang lain itu sebenarnya sama, yang membedakan adalah sistem pembelajarannya aja. Kalau sebenarnya mahasiswa itu UT itu kalau mau menggunakan fasilitas yang memperoleh nilai yang bagus itu tidak akan sulit ya Mas Agung, Mbak Eka. Fasilitasnya banyak sama sekali. Iya kan, ada perpustakaan digital, ada ruang baca virtual dan lain-lain. Itu bisa diakses
dimanapun dan kapanpun. Iya, di lamannya UT ya. Oke, iya. Ya, gitu. Nanti ini sambung lagi ya Bu Wening, Mbak Eka dan Mas Agung. Pemirsa jangan kemana-mana, ini kita sudah mulai asik nih ya, mulai panas di studio ini gerah. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah iklan berikut ini.